Ya, jadi intensitas cahaya matahari yang teramati oleh kita di permukaan bumi itu banyak diserap oleh adanya uap air gitu ya, oleh debu, oleh partikel gas ya, gas, debu, partikel, awan gitu ya. Nah, sehingga yang terlihat itu tidak murni cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu mulai dari radio yang panjang gelombangnya bisa puluhan meter bahkan kilometer gitu, gelombang radio sampai gelombang alfa ya atau gamma, alfa, beta ya, beta gitu, gamma yang dia dihasilkan oleh radiasi nuklir sampai ke apa istilahnya? Misalnya ini adalah gelombang ultraviolet UV. Oh maaf, sebelum alfa, beta, gamma di sini ada X-ray. Ya, kemudian UV, kemudian cahaya tampak, kecil sebenarnya cahaya tampak. Daerah sini hanya 400 sampai 750, 720 sebenarnya 720 nanometer, kemudian inframerah, IR, kemudian radio gitu ya. Nah, cahaya yang terlihat oleh mata manusia hanya di daerah sini. Gitu ya. Sudah hanya di gelombang cahaya tampak, kemudian puncak yang bisa puncak sinar matahari yang dominan terlihat ya itu adalah gelombang di sekitaran 500 nanometer ya. 500 nanometer. Jadi sebenarnya mata manusia itu dia hanya bisa melihat, ini masih online terlihat. Masih Apakah Bapak. masih ya? Masih Pak. Soalnya ini internetnya masih Masih Pak. Oke. Tapi nggak berubah kan Pak? Di sini Enggak. masih Ini di sini masih sebenarnya kelihatan. 500 nanometer terlihat nggak? Kelihatan. Coretan-coretannya kelihatan nggak? Coretannya enggak. Enggak ada Pak, enggak ada coretan. Ada Pak. Oh, dari tadi enggak. Saya dari tadi nyoret-coret terus dihapus, coret-coret dihapus. Enggak Pak, enggak ada coret-coret. Nggak muncul. Enggak ada Pak. Oh, polos Pak dari tadi. Oh, polos ya. Iya. Saya memang polos sih kali. Saya juga masih polos ya. Nah, ini kelihatan nggak sekarang? Nah, sekarang ada Pak. Ah, dari tadi saya udah coret-coret ini. Ya, oke. Nah, cahaya matahari yang dominan terlihat oleh mata manusia itu sekitar 500 nanometer ya, yang dominan ya. Jadi kalau kita melihat misalnya warna kuning gitu ya, itu apa? Spektrum warna kuning. Jadi 500 nanometer itu di kuning ya. Kuning ya. Itu kita dominan, kita akan terlihat oh iya. Jadi kalau misalnya kita buat lampu ya kenapa misalnya mobil-mobil ada beberapa lampu yang berwarna kuning gitu ya. Dia berarti tujuannya adalah biar si pengendaranya lebih mawas gitu ya. Gitu. Jadi nggak perlu. Jadi kalau misalnya ini, nah tapi sebenarnya beberapa, jadi setelah kuning, misalnya warna biru atau ini warna biru itu di sini ya. Warna biru itu di 400 sampai 420. 420 sampai 500 itu warna hijau. Jadi ingat kan Meiji Kuhibiniu? Nah, jadi Bapak akan jelaskan di sini warna biru. Dari sini ke sini itu warna hijau. Ya. Di sini ini warna kuning. Ya, di sini itu warna jingga. Di sini warna merah.
Nah, daerah sini aja yang kita dominan. Sampai sini nih. Ini merah tua, merah bata ya. Merah ati lah ya. Merah tua ya. Ini merah tua kurang terlihat. Makanya dalam tanda kutip karena yang dominan itu hanya di warna kuning. Ya, di warna kuning ini. Jadi orang mulai berpikir bagaimana memproduksi cahaya misalnya dengan cara menghidupkan lilin. Ya. Membuat lilin. Ya, atau membuat perapian. Kenapa perapian misalnya dia bermanfaat dalam penerangan manusia? Karena dia dominan di warna kuning ini, lilin, perapian gitu. Ada nggak lilin warna biru? Kendaranya. Udah pernah lihat lilin warna biru? Atau Kalau api? apinya pernah, Pak. Kalau apa? Apinya pernah. Iya, warna biru. Pernah. Tapi kan dominan kadang warna merah, warna kuning kan? Iya, Yang warna bagian kuning. atasnya yang warna birunya bagian bawah kecil kan? Iya, Karena Pak. mata manusia dominannya di warna kuning. Jadi lilin yang itu cenderung dibuat warna kuning. Yang dominan. Ada warna merahnya. Ada warna birunya tapi kurang dominan. Gitu. Nah, cuma masalahnya adalah lilin itu sekali pakai. Orang mulai berpikir bagaimana cara menghasilkan cahaya ya dari istilahnya alat yang dalam tanda kutip bisa digunakan berulang-ulang. Ya, contohnya adalah cahaya dari lampu ya. Ya, dari lampu. Orang mulai berpikir untuk membuat lampu bolham. Nah, lampu bolham secara prinsip itu sederhana. Ada dua kutub ya. Ada dua kutub ya. Anggaplah kutub satu dan ini kutub kedua ya. Walaupun dia sebenarnya AC ya. Kemudian disambungkan dengan kabel kawat yang ini nih, kawat ini. Dan diberi beda tegangan, misalnya 220 volt ya, 50 Hz. Pertanyaannya kenapa 50 Hz? Ya. Ada yang tahu kenapa 50 Hz? Bisa di 20 Hz? Bisa. Bisa di 240 Hz atau 1000 Hz bisa sebenarnya cahaya si voltase itu. Tetapi yang paling efisien itu adalah yang 50 Hz. Selain itu ya, jadi kalau misalnya frekuensinya makin kecil apa istilahnya? Si lampunya itu blinking. Blinking itu istilah redup, nyala, redup, nyala, redup, nyala gitu. Ya, jadi kelihatan si terang, gelap si lampu tuh kurang enggak ini gitu. Jadi tapi kalau si mata manusia masih bisa terganggu oleh turun turun dan naiknya intensitas cahaya karena lampu tersebut. Nah, kalau lebih tinggi frekuensinya, tegangannya harus rendah. Ya, gitu. Nah, selain itu juga ketika diberi beda tegangan, ketika dia diberi beda tegangan, misalnya yang AC ya, maka si filamen ini panas. Filamennya panas. Nah, karena di filamennya panas, dia akan mengikuti ya istilahnya adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam. Ya. Apa radiasi benda hitam itu? Dia akan memiliki spektrum seperti matahari. Seperti ini. Ya, jadi dia akan memiliki spektrum seperti cahaya matahari. Nah, dan itu bergantung pada suhu. Jadi intensitas gelombangnya, intensitas
Ya, intensitas gelombangnya itu bergantung pada temperatur. Ya, kalau nggak salah itu sebanding dengan T pangkat 4. Jadi kalau temperaturnya makin tinggi, intensitas dan gelombangnya juga akan bergeser. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dengan panjang gelombangnya? Jadi kalau suhunya rendah, suhu si filamen tadi ya. Jadi si filamen tadi suhunya rendah, ini bergantung pada temperatur ya. Suhunya rendah. Jadi kalau T-nya rendah, spektrumnya jadi gini, di daerah sini, di daerah merah lah. Anggaplah di daerah merah, ini T-nya rendah. Makin tinggi, puncak spektrumnya akan bergeser ke arah warna biru. Kira-kira seperti ini ya. Jadi yang garis warna biru tuh ini kalau suhunya tepat. Atau kalau panas sekali dia akan bergeser ke arah ini. Jadi ini nah ini bergantung pada temperatur T1, T2, T3 gitu ya. Jadi puncak spektrumnya ini itu sangat ditentukan oleh temperatur ya. Jadi panjang gelombangnya itu sebanding dengan T pangkat 4. Ya, panjang gelombangnya, puncak panjang gelombangnya sebanding dengan T pangkat 4. Makin tinggi suhunya, makin dia bergeser ke warna, puncaknya makin warna biru. Nah, matahari itu kan di sekitaran 500 ya. Suhu itunya sebesar sekitar 6000 Kelvin. Ya, sekitar 6000 Kelvin. Dan panjang gelombangnya itu di sekitaran 500 nanometer. Jadi suhu filamennya itu, ya suhu filamen dari lampu pun sama. Jadi kalau dia ingin seperti matahari, puncaknya itu warna kuning, maka suhunya itu harus di kisaran 6000 Kelvin ya. Di kisaran 6000 Kelvin. Jadi suhu filamen ini, ya, suhu filamen yang ini itu sekitaran 6000 Kelvin kalau misalnya cahayanya ingin seperti cahaya matahari. Walaupun mungkin suhunya lebih rendah ya. Sekitaran 4000 sampai 6000 Kelvin sesuai dengan spesifikasi sih. Nah, filamen apa yang kuat atau si kawat apa yang kuat sampai 6000 Kelvin? Pertanyaannya itu ya. Nah, banyak pilihannya mulai dari karbon ya sampai banyak. Intinya adalah kawatnya banyak. Ya. Cuma yang perlu diperhatikan adalah karena suhunya yang cukup tinggi, T-nya tinggi, dan si filamen ini terekspos udara adanya oksigen, maka si filamen ini akan mudah teroksidasi. Kebayang nggak? Jadi karena dia suhunya panas, anggaplah kita punya kawat panas. Ya, panas sekali, kemudian ada oksigen, maka si kawat itu akan mudah teroksidasi dan metal-metalnya akan jadi oksida. Misalnya besi misalnya atau karbon. Itu kalau karbon berarti dia jadi CO2. Kalau besi jadi Fe2O3 atau Fe3O4 atau yang lainnya. Gitu ya, material lainnya, tapi intinya adalah teroksidasi. Teroksidasi itu artinya terbakar. Kalau terbakar bisa putus. Kalau putus ya nggak nyala lagi gitu. Nah, makanya mulai digunakan cangkang gelas ya. Oke. Nah, cangkang gelas ini agar isinya diisi gas yang tidak inert, misalnya nitrogen atau argon gitu ya, atau neon ya isinya. Nah, tetapi dengan syarat gelasnya ini tidak boleh menyerap cahaya yang dipancarkan oleh filamen ini. Jangan sampai ketika dia berpendar terhalang oleh gelasnya, diserap dan tidak diloloskan gitu ya. Itulah kenapa
si gelas ini agar mencegah oksidasi, dibuat vakum dan transparan. Ya, gitu. Nah, ini filamennya ya. Ini tungsten. Ini filamennya. Ya, ini contoh karbon filamen. Mana ini teh? Oh ya, ini karbon filamen yang dibuat oleh Thomas Alva Edison ya. Jadi dia ada dua apa istilahnya? Ada dua shield. Jadi ini untuk istilahnya untuk melindungi kawat. Terus di sini ini ruang vakumnya. Gitu. Ya. Jadi ini cuma masalahnya adalah dia apa ya? Walaupun dia tidak mudah teroksidasi, tapi lama kelamaan juga akan mudah pecah misalnya, atau misalnya walaupun gasnya itu inert gitu, tapi ya tetap saja mungkin ada gas-gas campuran yang kuantitasnya kecil tapi mempengaruhi dalam artiannya tetap mengoksidasi gitu. Jadi tetap dia kurang efisien. Nah, ada istilahnya lampu hemat energi. Hemat energi. Seperti neon ya. Energi. Ya, lampu neon. Nah, kalau lampu neon dia istilahnya sebenarnya memberikan potensialnya tinggi. Jadi tegangannya sangat tinggi sehingga si kutub-kutubnya itu dia akan mengoksidasi gas di dalamnya. Gas argon gitu ya, atau neon. Sehingga si gas neon ini dia bukan teroksidasi ya. Istilah yang tepat itu adalah tereksitasi. Jadi si inti atom dikelilingi oleh elektron gitu, elektron. Nah, si elektron yang terluarnya itu atau yang bagian ini terlepas karena apa? Karena tegangan tinggi, filamen yang diberi tegangan tinggi itu akan panas dan kehilangan elektron atau kelebihan elektron, dan dia akan menumbuk si inti-inti dari neonnya. Sehingga si elektronnya bisa lepas. Dan ketika dia lepas, ada lagi penggantinya misalnya gitu ya. Nah, adanya eksitasi dan emisi. Ya, karena ada eksitasi dan emisi, maka akan ada cahaya yang dihasilkan. Eksitasi berarti elektronnya lepas, emisi itu berarti menghasilkan cahaya balik lagi. Jadi ini eksitasi, balik lagi berarti dia adalah emisi, dan ketika terjadi emisi dia akan ada pancaran lagi cahaya yang kita sebut sebagai foton, ya. Nah, ketika si neon ini dia menghasilkan menghasilkan emisi, emisinya itu bervariasi mulai dari UV, cahaya tampak, inframerah, sampai radio. Nah, ternyata gelas yang dipilih itu yang menyeleksi adanya UV dan infrared dan radio. Jadi yang hanya diloloskan adalah cahaya tampak. Bagaimana cara pemilihan? Mereka mencoba banyak hal dan ketemu adalah gelas-gelas yang khusus, biasanya adalah quartz. Ya, gelas quartz. Nah, apa yang terjadi? Karena dia memberikan tegangan tinggi dan terjadi proses eksitasi dan emisi, maka energinya lebih hemat. Ya. Coba perhatikan kalau
Ya kalau apa istilahnya lampu Bolham, dia kan menggunakan apa? Menggunakan panas ya. Masih kedengeran ini? Masih online? Masih, Pak. Masih, Pak. Dia kan menggunakan panas. Kira-kira 2% jadi cahaya, 98% jadi panas. Makanya kalau misalnya ingin ruangan kita lebih panas, maka gunakan Bolham. Karena 2%-nya jadi cahaya, yang warna kuning tadi, 98%-nya jadi panas. Makanya ada beberapa alat-alat untuk penetasan telur, itu kan pakai lampu ya Pak, lampu Bolham gitu. Kenapa? Karena 98%-nya jadi cahaya. Jadi panas gitu. Tapi buat kita yang ingin memanfaatkan cahayanya saja, yaitu kelemahan. Kenapa? Karena panasnya kan sebenarnya dalam tanda kutip tidak diperlukan untuk pencahayaan gitu ya, terutama di luar ruangan gitu ya. Itu. Jadi yang kita perlukan adalah cahaya, dan lampu hemat energi seperti neon ini lebih hemat. Kenapa? Karena 98% ya itu jadi cahaya. Dan hanya 2% itu jadi panas. Kebalikannya ya. Nah, tapi kira-kira seperti itulah. Dan ini lebih dan artinya ya dengan energi yang sama dengan lampu Bolham, cahaya yang dihasilkan oleh neon lebih banyak dibandingkan oleh lampu Bolham. Makanya kan kalau kita beli lampu hemat energi seperti yang Philips yang biasa gitu ya, yang terus bulat benar gitu ya, ada ya. Itu, nah ini kan ada tabungnya gitu ya. Itu lebih hemat, misalnya 8 watt lampu ini, maka yang di neonnya mungkin harus 100 watt gitu. Baru tingkat pencahayaannya sama. Nah, tingkat pencahayaannya sama. Selain itu juga ya, neon atau LHE, lampu hemat energi, walaupun dia hemat ya, hemat ini bukan neon ya. Oh, mana ini buat nulisnya? Ini apa sih itu tadi tuh? Lampu Bolham berarti. Ya, ini 100 watt. Ya. Selain juga dari istilahnya apa ya? Intensitas itu sebenarnya berkaitan juga spektrum cahayanya. Jadi spektrum cahaya apa istilahnya? Dari LHE itu lebih lebar dibandingkan Bolham. Bolham itu hanya di sekitaran 400 aja, di sekitaran 400 nanometer. Puncaknya mungkin sama ya. Di sini juga puncaknya 400 dan 500, 500, ini juga 500. Tetapi dia lebar mulai dari 400 sampai 700 ada. Lampu hemat energi. Ini Bolham ya. Kalau Bolham hanya di sekitaran 500 saja. Jadi istilahnya nggak terlihat alamiah jadi Bolham itu. Warna yang dihasilkannya hanya sekitaran warna biru, tidak tercover seluruh panjang gelombang yang harusnya dilihat oleh mata. Kalau ini yang mulai dari UV, biru, kuning, hijau, kuning, merah, ya itu ada. Sedangkan Bolham hanya di warna kuning saja atau mungkin sedikit warna merah gitu. Ya sedikit warna jingga, maaf. Kuning jingga gitu atau hijau sedikit gitu. Sehingga ya nggak alamiah. Jadi kalau kita menggunakan Bolham terasa seperti ya gelap saja karena mata kita spektrum yang harusnya dilihat oleh mata kita tidak tercover. Cuma masalahnya adalah LHE itu lampu hemat energi itu bentuknya besar. Ya paling kecil adalah 5 x 5 cm lah. Gitu. Sedangkan kita
menginginkan pencahayaan-pencahayaan yang lebih ringkas, lebih hemat, lebih lagi hemat energi dan seterusnya. Makanya mulai dikembangkan namanya LED, light emitting diode. Apa LED itu? Dia adalah perangkat dioda penghasil cahaya. Ya, dioda penghasil cahaya. Nah, jadi dioda penghasil cahaya. Secara umum dia sumbernya DC ya. DC, listrik searah. Jadi di sini ada chip dioda. Ya. Di sini adalah anoda. Ya, di sini ada chip dioda. Chip dioda ukurannya kecil. Ya. Ini anoda, ini katoda. Ya. Ini sumber elektron, ini sumber muatan. Itu ya. Nah, dioda yang dioda pada LED itu prinsipnya adalah sebenarnya dia adalah semikonduktor. Mungkin semester ini kita akan mempelajarinya di fisika dasar ya. Di fisika dasar nanti Bu Hasni atau Pak Nurul akan menjelaskan tentang semikonduktor. Tapi intinya adalah semikonduktor itu terdiri dari dua lapis, tipe P dan tipe N. Tipe P ini dia adalah bermuatan positif. Pembawa muatannya adalah hole positif. Ya, di sini positif. Di sini pembawa ini negatif. Ketika tipe P dan tipe N ini dilapiskan, direkatkan ya, pakai teknik bukan direkatkan pakai lem ya, sebenarnya dia secara disintesis di pabrikasinya, tempelkan gitu ya. Maka di daerah sini akan kosong, tidak ada muatan. Di daerah sini ada kosong, tidak ada muatan. Jadi kemudian kalau disambungkan ke baterai, akan ada loncat elektron dari sini ke sini. Atau ini elektron ya, atau hole membawa muatan positif ke sini. Ya. Nah, karena ada loncat tadi, sehingga seakan-akan dia akan langsung mengemisikan cahaya. Gitu ya. Jadi si elektronnya itu loncat dari daerah yang kosong ini, daerah depletion namanya. Daerah depletion di sini, si elektron loncat. Ketika si elektron loncat, dia akan bertemu dengan hole. Jadi elektron dengan hole. Nah, ketika si elektron dengan hole bertemu, maka ada namanya disebutnya rekombinasi atau istilah lainnya adalah pasangan elektron hole. Tapi sebenarnya gini, ya. Kalau belum ngerti intinya gini. Ini ada hole. Hole itu kalau bahasa Inggris apa sih? Lubang ya. Di sini ada elektron, gitu ya. Nah, hole ini adalah tempat di mana si elektron berpindah. Jadi ibaratnya ada kursi yang diisi oleh elektron, ya. Nah, si elektron berpindah. Nah, kursi yang kosong itu kita sebut sebagai hole. Berarti kalau si elektron balik lagi ke posisi semula, apa yang terjadi? Nah, itu disebut pasangan hole dengan elektron. Atau sebenarnya dia kembali lagi ke tingkat energi sebenarnya gitu. Dan ketika dia bertemu, dia akan menghasilkan cahaya yang disebut sebagai peristiwa rekombinasi yang menghasilkan cahaya. Ini akan dibahas sebenarnya lebih panjang lebar di semikonduktor, di fisika dasar, di kuantum, fisika statistik, fisika zat padat, banyak akan diulang-ulang ya. Dan akan bertemu lagi dengan Bapak.
Mata kuliah yang kejam. Oke. Nah, intinya adalah ketika sudah elektron dengan hole bertemu atau disebut sebagai rekombinasi, ini akan menghasilkan cahaya. Nah, cahayanya ini bergantung pada seberapa besar daerah depresinya atau seberapa besar energi gap dari si semikonduktor ini, ya. Jadi kalau energi gapnya rendah, EG ya, energi gap rendah, dia akan cenderung warna merah. Kalau energi gapnya tinggi, dia akan cenderung warna biru. Nah, bertahun-tahun hingga tahun 92, belum pernah ada yang menemukan atau berhasil membuat LED warna biru. Ya. Ada sebuah bengkel, ya, bengkel. Kemudian dia dia namanya Nichia. Nichia itu awalnya sebuah bengkel yang membuat berusaha untuk membuat LED biru ini ya. LED biru. Ya, LED biru. Kemudian dan dia berhasil. Nama materialnya adalah GaN, gallium nitride. Gallium nitride yang murni. Jadi itu siapa yang ada suaranya? Mohon di-mute. Itu siapa? Oke, terima kasih. Ya, Nichia, perusahaan kecil sebesar bengkel, mampu menghasilkan semikonduktor GaN, gallium nitride, ya, dan menghasilkan LED warna biru. Sampai hari ini, setelah 30 tahun, hanya satu perusahaan Nichia yang bisa menghasilkan LED biru. Tidak ada lagi, karena patennya dikuasai oleh Nichia dan hanya di Jepang. Jadi kalau kalian punya LED biru, pasti itu adalah LED dari Nichia. Kalaupun misalnya dari Cina, pasti dia pun beli dari Nichia. Gitu ya. Hanya Nichia saja yang bisa membuat apa istilahnya LED biru. Nah, jadi itu dia kelemahan dari LED. LED itu karena sangat dipengaruhi energi gap, itu hanya bisa menghasilkan satu spektrum warna. Jadi kalau misalnya di ini kan, jadi dia hanya bisa warna merah misalnya. Bisa warna kuning. Dan bisa warna biru misalnya gitu ya. Merah, kuning, dan biru. Nah, tetapi kalau dikombinasikan, jadi LED-nya, jadi ada 3 buah LED gitu ya. LED gitu. Maksudnya yang warna biru didekatkan, biru, merah, kuning gitu ya. Didekatkan atau hijau biasanya. Didekatkan, dia akan menghasilkan kira-kira spektrumnya warna putih. Tapi putihnya dalam artiannya tidak seperti cahaya matahari gitu ya. Tapi lebih ke terlihat putih oleh mata manusia. Gitu ya. Nah, itu LED. Ya, itu LED. Oke, jadi untuk membuat spektrum LED warna putih itu adalah dicampurkan 3 LED dalam 3 LED yang saling berdekatan gitu. Dan dia bisa menghasilkan warna putih. Atau orang-orang termasuk di disertasi Bapak itu LED biru. Ya, LED biru, terus kemudian dikasih fosfor di permukaannya. Jadi ini LED gitu ya, chip LED, dia membenarkan warna biru, tetapi di sini ada fosfor kuning. Sehingga energi warna biru ini diloloskan sebagian gitu ya. Sebagian diloloskan, sebagian diserap oleh fosfor kuning dan menghasilkan pendarahan kuning.
Ini pendaran biru, ini pendaran kuning. Jadi nanti ada dual spektrum, ada biru, ada kuning. Karena ada biru dan kuning, dia seakan-akan terlihat berwarna putih. Nah, itu cara yang digunakan saat ini untuk menghasilkan spektrum warna seperti matahari. Jadi intinya adalah semua orang sekarang berusaha bagaimana menghasilkan alat atau alat yang bisa menghasilkan cahaya, gitu ya, di mana cahayanya mirip dengan cahaya matahari. Kenapa? Karena itu adalah cahaya yang paling bisa dalam tanda kutip terlihat alamiah oleh mata manusia. Itu ya. Nah, sekarang udah ngerti ya maksudnya kuliah hari ini, walaupun sebenarnya eksperimen PCA apa ini MPPDF ya. Nah, sekarang coba perhatikan di smartphone mana ini. Ntar Bapak keluar dulu ya. Teja, itu ada tamu. Bentar ya. Oke, ini coba perhatikan. Apa sudah sambungkan? Terlihat? Nah, ini smartphone Bapak. Ya, kemudian Bapak nyalakan, maka langsung terlihat di share screen-nya. Iya, Bapak. Terlihat, Nah, Pak. Lihat, Pak. nah, ini kalau misalnya Bapak ke jendela jendela terlihat tinggi ya. Bapak miringkan, itu kan turun ya. Naik, turun gitu. Jadi sumbu X-nya itu adalah waktu. Ya. Ini sumbu X-nya adalah waktu. Sumbu Y-nya itu adalah besaran lux. Nah, sebenarnya di laptopnya sendiri Bapak bisa atur ya, misalnya mau Bapak stop misalnya, gitu ya. Kelihatan stop ya. Jadi Bapak matikan dari atau nyalakan. Di stop. Nah, jadi si alat sensor ini yang ada di smartphone ini bisa dihentikan oleh dari laptop gitu. Jadi misalnya Bapak minta mahasiswa ngukur, jadi nanti tinggal atur aja remote aksesnya di rumah kalian. Nanti Bapak yang minta ininya, apa istilahnya tuh, alamat LAN-nya. Jadi nanti akan ada di sini, di bagian ini, ada URL-nya. URL-nya nanti Bapak minta, Bapak bisa atur dari sini. Jadi remote. Ya. Atau bisa yang simpelnya hanya mengukur luminasinya. Ya. Jadi nilai saat itu bukan berdasarkan fluktuasi terhadap waktu, tapi nilai saat itu saja. Real time-nya. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya prinsip kerja dari alatnya. Ya, yang perlu diketahui adalah sensor cahaya ini adalah dioda. Sama seperti LED. LED juga dioda. Cuma bedanya adalah LED itu diberi elektron supaya menghasilkan cahaya. Kalau dioda ini LDR ya, light dioda resistance. Jadi cahaya dioda yang dipengaruhi ya, resistansi diodanya itu dipengaruhi oleh cahaya. Jadi kalau ada cahaya, resistansinya berubah. Hambatan jenisnya berubah atau hambatannya berubah. Jadi kalau hambatannya berubah, maka terdeteksi sebagai ada keberadaan cahaya. Gitu. Ya. Nah,
satuannya adalah lux. Ya, satuannya adalah lux. Jadi satuannya adalah lux. Akar katanya adalah luminox. Lumix ya, maaf. Lumix atau lux. Nama alat ukurnya adalah luxmeter. Ya, nama satuannya adalah lux. Ya, nama alat ukurnya adalah luxmeter. Tetapi sebenarnya ya, ini bisa dikonversi menjadi watt daya per meter kuadrat. Jadi ini tuh istilahnya berkaitan dengan, jadi watt per meter kuadrat itu bisa konversi ya. Konversi ada, jadi kalau misalnya 100 lux itu berapa watt per meter kuadrat, itu ada konversinya. Nah, ini menggambarkan, jadi ada permukaan 1 meter, ini 1 meter, berapa daya yang masuk, daya itu berarti watt. Berapa watt yang akan masuk ke istilahnya yang diterima oleh permukaan sebesar 1 kali 1 meter. Jadi watt. Nah, watt itu adalah energi per waktu. Gitu. Jadi nanti watt hour gitu ya, atau watt per jam, bukan watt per jam. Energi yang masuk dalam 1 jam berapa, dan itu berarti disebutnya watt hour ya. Nah, jadi dioda itu bisa jadi LED, bisa juga sebagai LDR ya, light diode resistant. Ada lagi namanya solar cell, sel surya. Nah, maaf, share screen-nya belum ini ya. Jadi lux, saya lupa ya tadi, nggak ke share screen-nya. Lux itu satuannya ya, lux meter alatnya bisa dikonversi menjadi watt per meter kuadrat atau daya yang masuk yang diterima oleh luas permukaan sebesar 1 kali 1 meter, atau watt ini sebagai representasi dari energi per waktu. Nah, dioda itu bisa jadi LED, bisa jadi LDR, light resistant, atau dioda menjadi sel surya. Nah, masih sebenarnya sifatnya adalah dioda, sama-sama dioda. Gitu. Yang satu menghasilkan cahaya, emisi, yang satu mengukur, yang satu menerima dan menghasilkan elektron. Jadi ini menerima cahaya dan menghasilkan elektron. Elektronnya mengalir, kita bisa simpan di baterai, kita gunakan lagi pada saat dibutuhkan atau pada saat matahari atau pada malam misalnya gitu, sel surya ya. Atau misalnya digunakan untuk mengalirkan air gitu di persawahan gitu ya. Gitu ya. Nah, sifat dasarnya adalah ya, sifat dasar dari berkaitan dengan cahaya ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia adalah manusia berusaha menciptakan cahaya seperti matahari, ya, atau manusia berusaha menyerap energi matahari itu menjadi energi yang bisa dimanfaatkan. Pertama bisa jadi untuk listrik atau yang lainnya. Itu mirip dengan tumbuhan ya, solar cell itu cuma adalah pohon menghasilkan elektron. Oke, itu ya. Dan alat ukurnya disebut luxmeter dan semuanya ada di smartphone kita ya. Smartphone kita. Nah, tugas hari ini
Tugasnya ya. Tugasnya adalah cari cara konversi lux ya ke watt per meter kuadrat atau BTTU atau apapun lah ya. Cari intinya adalah cara konversi lux intensitas cahaya ke satuan-satuan yang lain, misalnya joule per meter atau apalah ya. Ya, intinya adalah satuan-satuan yang menggambarkan tentang intensitas cahaya. Dasarnya adalah berkaitan dengan konversi lux. Oke? Masih online? Masih, Pak. Oke, tugasnya itu ya. Ada Iya. pertanyaan? Pak, saya mau nanya, tapi rada absurd sih. Enggak masalah. Kan di HP kita ini pakainya yang dioda LDR. Bisa nggak kita ganti sama solar cell? Soalnya kan fungsinya sama aja, cuma ditambah. Sama. Cuma ya nanti dikonversi per luas. Ya kan luasnya kan beda ya. LDR kan kecil. Solar cell besar misal. Bisa. Karena fungsi utamanya adalah menangkap cahaya menjadi sinyal listrik kan. Ya. Cuma bedanya adalah LDR itu kan ketika dia kena sinar matahari, hambatan jenisnya berubah. Dia tidak menghasilkan listrik, si LDR. Tetapi dia menghasilkan apa? Hambatan jenisnya berubah. Jadi kalau misalnya dikasih arusnya tetap, maka tegangannya akan berubah. Jadi R-nya berubah, hambatan jenisnya. R-nya naik. Misalnya kena sinar matahari, R-nya naik gitu ya. Jadi kalau diberi arus yang konstan, maka tegangannya akan naik. Tegangan naik ini dideteksi oleh inverter nanti. Jadi sinyal bahwa kalau naik berarti intensitasnya naik gitu. Kalau turun misalnya berarti intensitasnya turun gitu. Jadi secara prinsip berbeda. Nah, cuma nanti bisa kita dalam tanda kutip atur lah. Ya kalau solar cell, jadi kalau kena sinar matahari dia akan menghasilkan elektron, mengeluarkan elektron. Jadi menghasilkan arus, dia akan menghasilkan arus. Jadi bedanya itu. Jadi kalau LDR itu kalau kena sinar berubah resistansinya, hambatannya. Kalau solar cell dikasih sinar berarti dia menghasilkan energi listrik. Gitu aja ya. Pertanyaan bagus itu. Ada pertanyaan lagi? Sama Pak, mau nanya lagi. Apa yang tadi dijelasin ini ada kaitannya nggak sama, misalnya kan kalau layarnya makin cerah itu, berarti kan resistensinya itu nyerap banyak cahaya gitu. Itu apa sih? Apa kalau sih? Enggak, pertanyaan gimana? Ulangi lagi. Kan kalau di handphone itu ada kayak pencerahan layar otomatis gitu. Itu kan pakainya itu bukan LDR bukan? Iya, dia kan jadi si sensor cahaya. Si sensor cahaya ini ketika dia mengetahui bahwa ternyata di saat di ruangannya gelap nih ya. Di ruangannya gelap misalnya, maka dia akan meredupkan si layar. Kemudian kalau keluar, dia akan mendeteksi, oh ternyata ruangannya terang, gitu ya. Maka si layar pun diterangkan supaya masih tetap terbaca. Gitu. Itu kan sebenarnya gabungan antara si sensor dengan algoritma. Jadi ada istilahnya si sensor ngasih tahu ke prosesor bahwa cahayanya turun. Jadi si prosesor akan nyuruh si lampu yang ada di backlight itu untuk lebih terang atau lebih redup gitu. Jadi sebenarnya prinsip dasarnya adalah itu kan sudah aplikasi lanjutan ya dalam tanda kutip, mulai dari si detektor menyerap cahaya, kemudian dia memberikan informasi, baru setelah itu informasi diolah oleh CPU ya atau oleh prosesornya untuk membuat dalam perintah-perintah
untuk layar, untuk yang lainnya gitu. Jadi prinsipnya adalah sudah aplikasi lanjutan sebenarnya itu mah. Ya, dari mulai mengukur, kemudian memerintah. Nah, selanjutnya dia masuk ke prosesor. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup penjelasannya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Reva? Iya, Pak, Reva. Ya, gimana Mangga, Reva? Kalau dari di cahaya di HP sendiri, Pak, sensornya ini ada di kamera depannya apa gimana, Pak? Disimpannya itu? Ya, dia hanya ya tergantung, ada beberapa yang ada juga yang tidak. Gitu ya. Salah satunya yang kalau ini biasanya di depan karena kan dia berkaitan dengan untuk memanfaatkan sensor itu sebagai pengendali layar gitu. Jadi memberikan informasi awal sedang terang, sedang redup gitu ya. Si cahaya di lingkungan kita gitu. Ya, Pak. Di ambien di ruangan si laptop si HP-nya berada gitu. Ya maka dia akan di layar depan, di bagian depan. Gitu ya. Tergantung nanti Ya, kalau Pak. misalnya kita simpan misalnya di perangkat-perangkat yang lain ya tergantung tujuannya gitu. Misalnya tujuannya untuk apa? Ya misalnya untuk radar cuaca misalnya gitu. Atau misalnya kita akan nanti simpan di udah pulang. Iya. Bentar, ada anak saya dulu. Nah, berapa misalnya yang di fisika itu sensor cahayanya itu dalam bentuk kamera. Misalnya atau spektrometer ya. Spektrometer misalnya untuk mendeteksi spektrum yang dihasilkan oleh matahari atau spektrum yang dihasilkan oleh bintang itu ada di lab astronomi kita atau di lab material misalnya untuk mengetahui pendaran-pendaran dari material sifat optik. Kita juga ada beberapa fiber optik dan yang lainnya untuk itu ya. Jadi intinya tergantung dari kebutuhannya nanti misalnya untuk mendeteksi gerakan dari mobil misalnya gitu ya atau deteksi apa misalnya misalnya untuk yang ini ya sekarang ke Gunung Apian misalnya bagaimana mendeteksi gunung meletus di saat dia tertutupi debu gitu ya. Jadi ketika misalnya gunung meletus memancar apa sih lavanya itu diterbangkan gitu tapi ternyata dia saat ditutupi oleh debu maka si sensornya bukan lagi sensor cahaya biasa bukan cahaya tampak tapi sensor inframerah. Di sensor inframerah berarti mendeteksi keberadaan panasnya di mana gitu ya. Ketika dia ini maka dia akan bisa melihat di balik debu bahkan di balik dinding gitu ya. Kalau di balik kain nih apalagi itu mah bahkan di balik dinding bahkan napas terlihat hati dulu ya. Nah jadi sensor inframerah itu jadi tergantung aplikasinya pengennya seperti apa ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tapi prinsipnya itu ya jadi cahaya walaupun sebenarnya kalau kita kembangkan lebih lanjut sensor cahaya juga bisa adalah CMOS kamera ya. Itu kan sudah jelas seperti yang sedang kalian gunakan dia masing-masingnya terdiri dari beberapa rangkaian pixel yang banyak gitu ya dan bisa dalam artiannya bisa membentuk citra yang nyata seperti saat ini. Kualitasnya kan sekarang sampai 8K ya. Smartphone saya aja ada yang 8K. Padahal Bapak sendiri yang 4K juga belum pakai sih tapi jarang banget. Pakai DSLR dan seterusnya tapi untuk eksperimen saja. Oke. Ada pertanyaan lagi berkaitan dengan cahaya? Ya.
Eca, ini bukain dulu pintu buat ini. Mau kemana lagi? Mau kemana tadi? Dede, hati-hati deh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ketemu lagi minggu depan.